Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'im wa ala umri dunya wa din. Wassalatu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana atas berkat dan rahmatnya kita semua bisa sampai pada hari ini. Wassalatu ala rasulillah, tidak lupa dan tidak luput pula sholawat bertangkaikan salam semoga selalu tercurah dan semoga selalu dapat kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi Muhammad sebagai panutan kita, pembimbing kita, dan asbab terciptanya seluruh kehidupan juga alam semesta ini. Semoga kita bisa menjadi umat yang dapat selalu bersolawat kepadanya dan mendapat syafaat di yaumul qiyamah kelak. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Lisfa selaku dosen mata kuliah tablik serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Teman-teman dan ibu dosen yang insya Allah selalu dimuliakan oleh Allah, tidak terasa sudah setahun lebih kita bertarung dengan wabah COVID-19. Ini telah banyak merenggut nyawa. Berbagai ikhtiar, usaha sudah kita lakukan. Bagaimana yang Nabi Muhammad sabda pada suatu hadis berikut ini, yang artinya, jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Namun jika wabah itu terjadi di tempat kalian berada, maka janganlah tinggalkan tempat itu. Hadis riwayah Bukhari. Rasa takut, sedih, khawatir akan adanya virus yang mewabah ini sangatlah wajar, dan itu merupakan hal yang sangat manusiawi. Tapi selayaknya seseorang muslim yang bertawakal dan mengimani qada dan qadar, segala takdir baik ataupun takdir buruk, kita harus mengkonversi rasa sedih itu menjadi suatu ibadah atau dalam sebuah amalan yang dicintai Allah. Apa itu? Yakni sabar. Ada dalam sebuah ayat Al-Quran yang berbunyi Innallaha ma'as-sabirin, yang artinya sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ayat lain Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan yang artinya, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan sampaikanlah pada mereka gembira kepada orang-orang yang sabar. Jelaslah dari dua ayat tersebut menunjukkan bahwa siapapun yang bernyawa apalagi mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak akan luput dan pasti akan diberikan ujian dan cobaan oleh Allah dalam bentuk apapun, untuk mengetahui sebesar apa tingkat ketakwaan mereka dan tingkat tawakal mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Namun jika kita telisiki lebih dalam lagi, apakah virus wabah ini hanyalah sekedar ujian dan cobaan belaka? Rasa-rasanya agak kurang tepat, karena kalau hanya cobaan dan ujian belaka, bisa jadi ini adalah sebuah teguran dari Allah Subhanahu wa ta'ala atas lalainya kita dalam beribadah, atas lalainya kita dalam menjalankan perintah yang Dia perintahkan, atas lalainya kita dalam mengamalkan apa yang Nabi Muhammad teladankan. Bisa jadi ini adalah sebagai bentuk marahnya Allah kepada kita. Na'udzubillahi min dzalik. Telah memberitahu kita lewat sebuah hadis yang artinya Allah senantiasa menolong seseorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya sendiri. Hadis riwayat Muslim. Di masa pandemi ini atau wabah ini, kita diminta untuk kembali membangun dan sadar bahwa membantu sesama adalah sebuah kewajiban dan sebuah keharusan sebagai manusia yang berakal sehat dan memiliki kesadaran bahwa dirinya adalah makhluk sosial. Dengan protokol kesehatan yang dijalankan dengan baik dan benar, maka membantu sesama merupakan bukan hal yang sangat harus dihindari, tetapi harus kita lakukan karena kita sadar bahwa sebagai seorang muslim kita harus saling membantu sesama. Kedua, pemerintah melarang kita untuk beribadah di tempat ibadah dan menyuruh kita untuk lebih baik beribadah di rumah masing-masing sendiri. Ya, pertanyaan banyak banget orang-orang yang protes pada pemerintah, kenapa pemerintah kok begini, ibadah kok dilarang, tapi hanya sedikit yang merefleksikan diri bahwa kenapa Allah sampai mengusir kita dari rumahnya. Pertanyaan ini sangat sedikit sekali terlintas di benak kita. Bahkan ini juga bisa jadi adalah bentuk teguran Allah kepada kita atas lalainya kita dalam menjalankan syariat dengan baik. Selama ini untuk berangkat ke masjid kita malas,
kita menunda-nunda dan sebagainya. Syukuri nikmat yang telah Allah berikan sebelum penyakit ini. Selama ini kita menjadikan rumah kita sebagai kuburan. Sedikit sekali ibadah yang kita dilakukan rumah. Barulah sekarang setelah adanya COVID-19 ini, kita baru kembali menghidupkan rumah kita yang telah lama mati. Dari yang sudah saya sebutkan barusan, tidak berlebihan tampaknya jika kita menyebut wabah ini bukanlah wabah biasa, lebih dari sekedar penyakit, ujian, dan cobaan. Tapi ini juga merupakan sebuah teguran besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita lebih sering lagi membantu sesama. Baik, maka dapat kita simpulkan bahwa wabah COVID-19 ini bisa menjadi hal yang positif bila kita mengambil hikmahnya, yakni dengan cara kita beribadah kepada Allah, selalu mentaati Allah berikan kepada kita. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kurangnya. Wallahul muwafiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.